up suaranya ya. Ya Nabi salam alaika. Kita adalah menkirim syariat. Takbir. Allahu Akbar. Bagaimana hukumnya angkat yang dibagi sama bisa setara saudara laki-lakinya banyak banyak. Gimana hukumnya? Masalah anak angkat ahli waris gak? Tidak. Makanya kita memang kalau mau ngangkat anak harus tahu hukum. Pertama, anak angkat tidak akan jadi mahram bagi ayah angkat atau ibu angkatnya, ya kan Pak? Yang sehingga dia apa? Harus tetap menjaga hijabnya. Kemudian yang kedua, anak angkat bukan ahli waris. Anak angkat tidak berhak dapat harta warisan. Ustadz, jadi anak angkat itu dapat apa? Wasiat. Wasiat itu penting Pak. Negara bahkan menghadirkan tentang wasiatul wajibah, ya kan Pak? Negara menghadirkan itu supaya apa? Anak angkat bisa dapat warisan. Karena kadang-kadang Pak di lapangan gini, Bapak udah ngangkat anak, kemudian diangkat dari bayi, itulah anak Bapak satu-satunya. Dialah yang merawat Bapak waktu sakit, dialah yang pokoknya dia ngurusi semua. Meninggal Bapak, diambil saudara Bapak semua harta, anak angkat nggak dapat sikit pun. Maka anak angkat itu harus wasiat Pak. Dalam Islam wasiat Bapak, wasiat nggak boleh lebih dari 1/3. Aku wasiatkan hartaku ini untuk anak angkat. Anak angkat itu cuma punya 2 hak. Pertama hak hibah, kedua hak wasiat. Bapak sekolahkan dia, Bapak kasih jajan, itu sebagai hibah. Bapak belikan baju, Bapak belikan kereta, itu sebagai hibah. Kemudian sesudah itu kalau meninggal Bapak, dia dapat wasiat. Kalau warisan dia nggak dapat warisan. Jadi kalau meninggal nanti kita Pak, kita cuma punya anak angkat, jangan Bapak siasati supaya semua harta milik anak angkat, itu nggak boleh. Ya Pak, cepet-cepet kau, mama udah batuk-batuk ini, cepet, ini kurasa udah mau meninggal aku ini, udah panas sekali ini, cepet, sini surat itu, sini biar ku teken semua, sini, pergi ngurus surat cepet-cepet untuk dikasih kepada anak angkat. Itu kita di dalam dunia Pak mensiasati, di akhirat Allah yang mengaturnya. Hajab kita, ibu itu baru meninggal langsung ditunggu malaikat, sini kau, kata malaikat dia kan Pak. Kenapa? Karena urusan harta tadi disiasatinya ahli waris yang udah Allah tetapkan nggak dapat, disiasatinya anak angkatnya yang dapat. Kecuali hibah tadi Pak ya, hibah, wasiat silakan. Tapi kalau warisan dia nggak berhak dapat warisan. Itu Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Nengok-nengok yang nanya ini lama kita pulang. Silakan. Isi channel ini. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak orang sudah gila kalau pikirkan dunia. Sudah 1 mau 2, sudah 2 mau 3, akhirnya mau semua. Hidup di dunia tak pernah cukupnya. Nah, jadi begini Pak, masalah warisan sebenarnya rumit Pak. Banyak orang kadang menjumpai saya bukan ustaz ditanya masalah warisan. Jadi begini Pak Ustaz, saya melihat tetangga saya itu dia cuci lidi, tapi dia dan menguasai semua. Bahkan gak puas, tanah saya pun diserogotin. Gila udah, makanya gila udah. Jadi bagaimana yang berhak menerima warisan dia tidak dapat. Nah, yang saya tanyakan Pak Ustaz, bagaimana lah kalau orang yang tidak berhak menerima warisan itu tapi dikuasai semua? Bagaimana nanti di akhirat ini waktu bisa? Karena Pak, kita punya baju baru saja dan dipakai pun nanti kan bisa saja. Ini soal warisan sih Pak. Ada juga yang anak laki-laki anaknya nggak dapat warisan. Nah, bagaimana itu nanti ketentuannya di yang masalah nanti? Itu aja pertanyaan saya Pak. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Kemarin pantun ini nyanyi kan Pak? Baik. Saya jawab dulu Pak ya.
Jadi kalau sekiranya yang bukan ahli waris ngambil harta warisan yang semestinya jadi haknya, berarti saya tanya di situ Pak, ada orang lain kan? Berarti haram atau halal yang dimakan? Apa yang dimakannya dari harta itu, apa yang tumbuh dari tanah itu, apa yang dibelinya dari tanah itu, semua haram karena bukan punya dia. Bagaimana mungkin Allah akan menghapuskan dosanya sementara dia datang kepada Allah dengan baju yang haram, dengan makanan yang haram, daging tumbuh dari hal yang haram. Urusannya dengan manusia belum selesai, utang aja Pak, nanti di akhirat kita hajab, apalagi punya orang. Utang, Bapak minjam nih, utang ya limpul, habis itu diingatkan orang, ada utang kau sama aku limpul lo. Oh, kau utang limpul aja parah kali kau. Tipis kali kau, tipis, nggak mau aku bayarnya. Itu nanti di akhirat Pak, nggak masuk surga kita sebelum selesai urusan itu. Masalah utang, apalagi masalah ngambil punya orang tanpa izin. Cucu tiri, namanya udah tiri, anak tiri pun nggak dapat warisan, apalagi cucu. Anak tiri nggak dapat warisan. Saya punya anak misalnya Pak, atau misalnya nggak usah sama saya lah, nanti marah pula istriku. Ini misalnya, ada seorang duda nikah sama janda, Pak. Duda bawa anak, janda bawa anak. Berarti anaknya janda itu anak tiri dari duda. Meninggal duda nih, ahli warisnya istrinya, anaknya. Anak janda ini nggak berhak dapat warisan dari harta dia. Kenapa? Karena nggak ada jalurnya. Mamanya si anak ini bisa dapat warisan karena ada sebab pernikahan, tapi dia nggak ada. Jadi gimana? Dia nggak berhak dapat warisan. Apalagi cucu ke bawah diambilnya, berarti dia mengambil hak orang lain. Kalau ada hak anak yatim yang diambilnya di situ, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, arba'u hakun Allahi alla yudkhilahumul jannah. Ada 4 manusia tidak punya tempat di surga. Salah satunya adalah wa aqilu malul yatim, orang-orang yang suka memakan harta anak yatim. Jadi hati-hati dengan harta warisan Pak, karena akibatnya dunia dan akhirat. Itu Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari jemaah Masjid Al-Fajrin Penculing Darasida. Yang mau saya tanyakan yang pertama Ustaz, masalah harta warisan yang ayahnya sudah meninggal, cuma anak-anaknya masih kecil-kecil, masih belum balik gitu ya kan. Kan otomatis ibunya yang mengelola harta yang tertinggal itu. Cuma setelah anak-anaknya dewasa, itu hartanya udah nggak ada lagi yang mau dibagi Ustaz. Itu seperti apa? Kan bentuknya anak-anak itu wajib ada dapat bagiannya, istri dari suami pun ada dapat bagian. Itu seperti apa? Yang kedua, kalau di suatu kampung itu bapak mamanya sudah meninggal, harta yang berbagi, cuma anak-anak masih kecil juga. Jadi oleh pihak keluarga dari yang suami istri ini nggak dibagi harta warisan ini. Apa satu kampung itu dapat dosa berjamaah atau seperti apa? Nah itu aja Ustaz yang saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya pertanyaan pertama dengan yang kedua ada hubungan lah ya. Pakai itu aja Pak Ustaz, pakai itu aja. Maaf. Jadi pertanyaan yang pertama dan kedua ada hubungannya. Masalah harta warisan. Apabila seorang ayah meninggal, ya Pak ya, hartanya dijadikan sebagai harta warisan. Ahli warisnya istrinya dan anak-anaknya misalnya. Maka dalam hal ini anaknya masih kecil, nggak mungkin dikasih warisan. Betul kan Pak? Jadi dipeganglah sama mamanya. Tapi gitu anaknya besar habis harta warisan. Tanda tanya, hartanya untuk apa? Kalau hartanya itu habis untuk kebutuhan anaknya, gak ada masalah. Sebenarnya kalau anak kecil itu gitu meninggal bapaknya, yang memberi nafkahnya adik bapaknya, abang bapaknya, itu punya tanggung jawab itu. Ya Pak ya.
Tapi pada saat ini kan kadang adiknya cuek, adik bapaknya, abang bapaknya pun bilang, anak gua aja nggak terkasih aku, apalagi anak dia. Ya kan Pak? Maka terakhir mamanya lah. Mamanya nggak punya uang, nggak kerja. Dari warisan itulah sikit-sikit dikasihnya. Dan dia pun makan dari situ sikit-sikit. Orang memelihara anak yatim, kemudian ada harta anak yatim. Kalau dia kaya, haram dia ambil harta anak yatim untuk dia makan. Tapi kalau dia pun susah, dikasihnya makan anak yatim, diambilnya sedikit untuk kebutuhan makannya, gak ada masalah. Jadi kalau dalam hal ini mamanya ngasih anaknya, ngasih habis, mamanya nggak berdosa. Tapi kalau mamanya ngabiskan sama suami barunya, ini masalah. Ya Pak ya, ini masalah. Kadang-kadang mama-mama sekarang pun lancip kali. Nah, itu papa barumu ya. Anaknya pun, iya mak, tapi mama harus sayang sama kami lah. Kalau mama udah nikah, tenang nak. Kata suami barunya, jual aja rumah kau yang di Setiabudi, biar bisa besar beli di Mencirim. Memang dari segi harga naik kan Pak, dijual di sana dapatlah 10 miliar. Karena kalau enak cerita warisan itu banyak-banyak. Kalau 100.000 nggak usah cerita Pak, aku aja yang ngasih 10 miliar. Ini kadang-kadang ada orang, Ustaz, aku udah kurang limpul, warisannya berapa rupanya? 300.000. Udah sini aku aja yang ngasih limpulnya. 10 miliar misalnya kan Pak, pergilah ke Mencirim. Ini udah sama suami baru. Ini 10 miliar itu hak mamanya cuma 1/8, selebihnya hak anaknya. Belinya di Mencirim harganya 300 juta, udah besar ya kan Pak. Sisanya poya-poya dia sama suami barunya. Habis duitnya dijualnya lagi yang di sini, pergi Kamparan Perak Ujung. Ya kan Pak. Udah lama-lama habis. Kalau ini nanti mamanya di akhirat dihisapnya. Ya Pak ya. Kenapa? Karena mamanya memakan harta anak yatim. Itu anak yatim, walaupun anak kandungnya, tetap itu harta anak yatim. Kecuali mamanya bilang, ini kami udah sepakat sama ayahmu, kongsi kami ini, rumah ini pun kami kongsi. Jadi dibuat dia menjadi harta bersama orang itu. Jadi gitu meninggal bapak itu, ya udah, ini bang kita bangun sama-sama, ini kita simpan sama-sama, pokoknya kita belah dua lah nanti, sepakat lah orangnya kan. Kalau di negara nggak pun kayak gitu disebut harta bersama. Harta sesudah pernikahan kalau nggak ada perjanjian pranikah jadi harta bersama, itu menurut negara. Maka kalau gitu diambil mamanya bagian dia, yang memang dia yang beli, dia yang nyimpan, nggak ada masalah. Tapi kalau kasus tadi habis Pak, mamanya masalah di akhirat. Kalau habisnya bukan untuk memberi nafkah pada anaknya, itu Pak ya. Kemudian yang kedua, kalau di kampung tuh ada anak kecil, anak yatim, bapak mamanya udah meninggal. Menjadi pertanyaan, dia punya paman nggak dari pihak ayah? Punya. Abang ayahnya punya. Maka abang ayahnya ini punya kewajiban untuk nyampaikan, ini harta warisan Glenn, bagilah. Dia sebagai wali ya kan Pak, bagi. Abang ayahnya pun nggak ngerti Ustaz. Di kampung itu ada yang tahu satu orang ahli waris, dia wajib menyampaikan. Kalau nggak dia pun nanti di akhirat dihisab. Jadi orang yang paham dia sampaikan. Kalau kita yang nggak paham nanya, kadang-kadang yang paham ini pun nggak tahu apa masalah kita ya kan Pak. Jadi sekampung itu berdosa Ustaz? Tidak berdosa. Kenapa? Karena sekampung nggak tahu. Tapi kalau sekampung tahu, dia nggak mau menyampaikan, sekampung bisa ditanya nanti di akhirat. Orang kita ada maksiat sebelah rumah aja nanti ditanya ya kan Pak. Kalau waktu dia disko sambil ngelem, sambil maksiat berzina, kau ngapain? Joget aku sebelah rumah. Wah, ya udah dapat juga dosanya. Nah gitu. Jadi itu Pak ya. Jadi sekampung tadi bisa dapat dosa juga kalau sekampung tuh tahu hukum dan dia tidak menyampaikan hukum aslinya. Nah itu, Allahu a'lam bishawab. Sikit lagi. Silakan. Warisan tidak perlu ada ijab kabul ya Pak ya. Warisan itu otomatis. Meninggal bapaknya udah pasti punya anaknya, walaupun anaknya masih bayi.
anaknya masih bayi atau masih dalam kandungan, tapi kata dokter ini apa namanya, hidup nih, rupanya lahir hidup, lahir anaknya meninggal mamanya, ada gitu kan Pak, rumah sakit ada, meninggal mamanya, anaknya cuma satu ini, suaminya udah duluan meninggal, bapak mamanya udah nggak ada lagi, jadi gimana? Anak yang baru oa-oa inilah jadi ahli waris. Siapa yang megang hartanya karena dia masih bayi? Wali dia. Siapa? Abang ayah dia, adik ayah dia. Tapi kalau abang ayah dia apa namanya menghabiskan harta anak nih tadi karena dia pegang, berarti dia nggak amanah. Wa aqilu malul yatim, nggak ajab dia nanti sulit masuk surga karena makan harta anak yatim. Itu Pak ya. Udah 3, ada lagi. Terakhir Pak ya, terakhir ya. Astagfirullahaladzim. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Agak urgen ya masalah warisan ini. Warisan kita bagi orang tua bagi tidak secara syariat Islam, dia bagi secara merata. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Yaitu satu lagi masalah seorang anak laki-laki dia meninggal. Apakah anaknya ini dapat warisan lagi? Karena tadi dan Ustaz sampaikan juga dalam hal ini, karena ini di keluarga kami ada seperti itu, sehingga itu anak laki-laki, nah, cucunya itu tidak bagian warisan. Terima kasih. Baik ya, ini pertanyaan terakhir Pak ya. Kita sepakat sudah terang kali nih. Mau olahraga lagi ya kan Pak? Baik. Gara-gara kayak gini lupa aku pertanyaan Bapak nih. Baik ya. Jadi seorang apa namanya, seorang ahli waris. Saya jawab dulu yang kedua Pak ya. Karena yang kedua tadi masalah cucu, apakah cucu dapat warisan karena ayah dia udah meninggal terlebih dahulu ya. Baik. Ayah yang meninggal terlebih dahulu daripada anaknya, berarti dia dapat warisan dari kakeknya lah nih. Ya kan Pak? Jadi kalau misalnya ayah saya belum meninggal, saya udah meninggal. Tiba-tiba pas ayah saya meninggal, anak saya minta bagian. Dari segi fikih, lihat dulu ada nggak di situ hidup anak laki-laki lain? Ada Pak? Ada. Kalau ada anak laki-laki lain yang hidup, maka dalam hal ini cucu dari anak laki-laki dihijab sama dia, jadi nggak dapat bagian. Itulah yang kita pelajari tadi, mahjub dia. Jadi anak laki-laki saya dihijab oleh abang saya, warisan dari bapak saya. Kenapa terhijab anak laki-laki saya? Karena anak dia masih hidup. Masa cucu dia dapat, anak dia punya posisi kuat laki-laki. Jadi dia nggak dapat warisan. Cucunya mintalah bagian aku kek. Nggak ada bagian kau. Walah kek parah kali kakek. Jadi dalam hal ini apa yang harus dilakukan? Wasiat. Udah tahu anak awak berkurang satu, cucu ada, wasiatlah kakeknya pun. Nanti kalau kemati kasih ya mobil Innova ini untuk cucuku. Yang lain bilang mobil bapak pun cuma satu. Oh ya kalau gitu ganti sepeda ini aja, ya kan Pak? Pokoknya gitu. Jadi itu Pak ya. Tapi dalam pengadilan agama ada yang dikenal dengan ahli waris pengganti. Ini pasal 185 kompilasi hukum Islam. Apabila ahli waris lebih dulu meninggal daripada pewaris, maka pada saat itu anaknya dapat menggantikannya sebagai ahli waris pengganti. Dia menggantikan posisi ayahnya, ngambil bagian dan dibaginya kepada ahli waris yang lain. Ini di pengadilan Pak ya. Tapi kalau dari segi fikihnya tidak ditemukan ahli waris pengganti. Anak dari anak akan terhijab oleh anak laki-laki yang lain. Jadi nggak dapat. Ya Pak ya. Itu pertanyaan kedua. Yang pertama tadi Pak, merata. Apakah boleh harta warisan dibagi secara merata? Secara hukum nggak boleh. Nggak ada bagi rata dalam hukum Islam, nggak ada. Hukumnya udah disebut Allah, tapi bapaknya berwasiat bagi rata aja Glenn, kan biasa gitu kan. Nanti kalau bapak udah meninggal, kayaknya udah nggak lama lagi nih mama gue pun pasti kawin lagi, misalnya kan Pak. Kalian lah bagi rata, kalian bagi rata ya, pokoknya bagi rata, anak laki-laki perempuan sama. Allah sudah berwasiat duluan.
yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Sudah kuwasiatkan kepada kalian, kata Allah, bagian warisan anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Allah udah berwasiat, bapak dia berwasiat. Mana lebih kuat wasiat Allah atau bapaknya? Selesai. Berarti apa? Tidak berlaku wasiat bapaknya. Pak Ustadz kalau mau bagi rata juga kayak mana caranya? Ini kita cari aja jalannya, ya kan Pak, biar enak sama enak kita, ya kan. Bagaimana Pak Ustadz? Pertama harus dibagi dulu. Menurut ulama fikih bagi dulu warisannya. Kau 100 juta ini duitnya, ini kau 200 juta ini duitnya. Kalian kalau mau bagi, mau kasih ke adekmu nggak apa-apa, udah aku kasihkan aja limpul. Jadi cepet limpul, merata kan Pak? Merata. Tapi ini nggak disebut dengan hukum waris yang berubah dalam Islam, tapi abangnya menyedekahkan bagiannya untuk adiknya yang perempuan. Udah, berarti di situ ada hibah atau sedekah, selesai. Kalau di dalam KHI kompilasi hukum Islam, dia masing-masing minimal tahu bagiannya. Bagianmu dek, kata mamaknya lah nih, mama udah ngambil bagian nak 1/8. Sebenarnya dari sisa ini kau dapat 1 miliar, abangmu dapat 2 miliar. Tapi kalau maulah kau, kata mamaknya, kau kasih bagian adekmu nggak apa-apa. Udah mak, kau kasih aja bagian adekku 500 juta. Jadi kami rata aja bagiannya. Itu bukan hukumnya berubah Pak. Tapi pembagian merata sebab ada sedekah dari ahli waris yang sudah tahu bagiannya. Itu. Tapi memang saya bilang kalau bagi warisan istri jangan ikut. Kalau ikut ya payah. Nah, kata mamaknya, istrinya ikut nih. Bagian kau 2 miliar, bagian adekmu 1 miliar. Tapi kalau kau mau ngasih adekmu, mamak seneng lah. Gini mak, 500 juta ku kasih aja lah untuk adek. Kira-kira istrinya mau kak masam nggak Pak? Bukan masamnya, cubitnya Bang, jangan 500, limpul aja, limpul banyak kali tuh, ya kan. Tapi kalau dia ikhlas Pak, tahu dia bagiannya, dia kasih sama saudaranya sehingga bagiannya nampak merata. Artinya yang perempuan dapat 1,5 miliar, yang laki-laki dapat 1,5 miliar, nggak apa-apa. Kenapa? Bukan hukumnya yang berubah, tapi sesudah masing-masing tahu hukum dan hak, mereka memberikan haknya kepada yang lain. Itu Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Kita udah janji tadi, ini pertanyaan terakhir kan Pak? Nah, udah. Kita tutup dengan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا ya Tuhan kami, la tada' lana dzamban illa ghafartah, jangan biarkan kami menambah dosa, tapi ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wala hamman illa farajtah, tenangkanlah kerisauan di hati kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, bantu kami dalam kesulitan hidup kami ya Allah. Wala aiban illa satartah, tutupi aib dan kekurangan kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, sembuhkan yang sakit di antara kami ya arhamar rahimin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعل أهلنا وأولادنا من أهل القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.